Tuhan kah? Iya, sabar, Manusia sabar. kah? Bu Darni sabar, Bu Darni sabar. Aduh, ini. Sabar. Sabar. Masalahnya begini. Kalau anak sekolah, sabar. Kalau anak sekolah yang tawuran itu, mereka saling lempar batu. Kalau kalian tawuran saling lempar Tuhan. Makanya sabar. Saya tertibkan dulu. Tunggu, sabar. Bukan Bang Tuhan Ampi, kan? Tetap Yesus. Iya. Satu-satu Bang Ampi. Hanya Silakan ada yang Bu di Darni bawah, tanya kepada Bang Ampi. lenceng-lencengkan Apa gitu. tadi pertanyaan? Ya. Bang Faruk mau masuk, Di silakan Bang mana Faruk. siapa yang menyuruh? Saya ini kewalahan Siapa ini. yang menyuruh mengurus? Aku kan. Siapa yang Sudah bawa data tadi pertama sekali itu saya sudah baca Izin dulu, Bang pada Kak. hari pertama Bang Ampi, itu untuk dengan Bang Ampinya pada- sama Bang itu Darninya ya, sebelum kita membahas ya kan tentang siapa yang memerintahkan hari Minggu sama hari Sabat, ada hal yang lebih penting kita kaji di situ. Kepada siapa diperintahkan Sabat dan hari Minggu? Kepada siapa? Kalau Awalnya- kita berpegang, aku ya jawab? sebentar. Oke, Kalau belum. kita berpegang kepada kitab Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Perintah itu untuk siapa? Bani Israel. Hanya untuk anak keturunannya Yakub. Kalau Sabat, selaras dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 5 17 sampai 18. Dia datang untuk menyempurnakan menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Kan gitu. Berarti jika ada orang Kristen atau orang-orang di luar dari Bani Israel menyucikan Sabat, ya, itu orang Kristen yang gimana dibilangnya? Termasuk narsis ya. Karena itu tidak diperintahkan atas mereka. Nah, sekarang kita berpindah ke hari Minggu. Siapa yang memerintahkan mensucikan dan beribadah di hari Minggu? Yesus tidak. Bani Israel melalui nabinya Nabi Musa alaihissalam juga tidak. Paulus tidak. Coba Bang Ampi sama itu Darni coba mengkaji. Kepada siapa diperintahkan Sabat? Kepada siapa diperintahkan Sabat? Siapa yang Baik. memerintahkan Minggu? Bagus. Gampang menjawabnya itu. Awalnya pertama-tama hari Sabat itu diturunkan oleh Yahweh kepada Nabi Musa. Lalu turun-temurun sampai Yesus datang. Paulus mengatakan Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat, hukum moral Taurat, penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Jadi murid-murid Yesus adalah orang Yahudi. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergi kau, kabarkan ke seluruh bangsa. Lalu adalah murid-muridnya adalah dapat yang dijala. Disuruh kita menjadi penjala manusia. Makanya murid-murid Yesus kan ada penjala. Kenapa penjala ikan? Kenapa itu dikatakan penjala ikan? Itu diibaratkan untuk sebagai penjala manusia. Nah, lalu kedua belas muridnya itu mendapatlah umat lagi di luar dari 12. Lalu ada lagi 70 umat-umatnya, murid-muridnya Yesus. Lalu ada lagi 500, lalu ada lagi Paulus, lalu terus sampai kepada Medan, ke Pancur Batu. Penjala manusia sudah sampai ke Pancur Batu. Sekarang aku disuruh lagi menjala manusia. Mau ku jala Bang Faruk dengan loading. Nah itu, gitu dia. Sampailah ke kami. Itu Darni berarti Itulah sepakat ya. jawabannya. Berarti itu Darni sepakat ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi termasuk Sabat itu untuk Bani Ya. Israel, betul? Awalnya, betul. Loh, kok awalnya? Jika Awalnya memang diturunkan awal, ke Bani Israel. Lalu dikatakan Iya, Yesus, itu tadi. ajarlah mereka, baptislah mereka. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. itu gini itu di dalam Ulangan 33 nomor 4 jelas dikatakan hukum Taurat dan ketentuannya diturunkan hanya untuk Bani Yakub, anak keturunan Yakub. Kan gitu. Jika memang hukum Taurat itu boleh untuk seluruh umat manusia, mana datanya? Oke, baik. Di dalam Taurat itu dikatakan hukum Taurat diturunkan untuk seluruh umat manusia, mana datanya? Oke, baik. Pakai data ya, betul itu. Mana datanya? Bang Loading, nanti Karya? saya jawab tentang hari Minggu ya. Dunia. Nih, ini Apa Bang datanya. Ampi Minggu ya? Berarti Sabtu ya? Yes, ini datanya. Iya. Lihat ya. Matius 28 ayat 19. Yesus berkata, karena itu Udah nggak pergilah, gitu loh. jadikanlah Oh. semua bangsa muridku,
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Udah, Kita satu. udah nggak Yang kedua. nyambung lah itu. Hah? Kenapa? Nggak nyambung. Kenapa? Kan disuruh Yesus mengajarkan murid-muridnya biar sampai ke seluruh bangsa pengajaran itu. Oh, jangan masuk dulu, jangan masuk dulu ke perjanjian baru. Jangan masuk dulu ke perjanjian baru. Bahagian dari Taurat ya, Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat. Kan itu bahagian dari Taurat dalam kalian. Maka data yang harus kita cari itu di dalam 4 kitab ini tadi gitu loh. Kitab Mazmur 114 ayat 116. 114 ayat 16. Ini perjanjian lama loh, Mazmur. Kitab Daud ini. Ini Daud. Ini kitab Daud ini. Taurat itu diturunkan kepada Musa apa kepada Daud? Musa. Nah, bagaimana Daud ini siapa? Keturunan siapa Daud ini? Daud ini keturunan siapa? Tunggu dulu itu. Bagaimana bisa ketika kepada Musa diturunkan Taurat, tetapi ya Daud itu merubahnya, menyatakan untuk seluruh umat manusia? Kan nggak mungkin, kan nggak nyambung itu loh. Kenapa nggak nyambung? Karena kita semua ciptaan Tuhan, kita mau diselamatkan. Semua manusia itu harus diselamatkan, satu pun jangan ada yang tinggal. Jadi semua manusia akan diselamatkan. Jadi menurutmu yang selamat hanya Bani Israel, gitu? Begini maksudku itu ya. Musa menyampaikan Taurat dan ketentuan hukumnya ini hanya untuk Bani Israel. Awalnya. Ketika andaikan Daud mengatakan Taurat dan segala ketentuannya untuk seluruh umat manusia, kontradiksi nggak pengajaran para nabi ini? Enggak kontradiksi, karena kalian nggak Kristen, nggak tahu kalian isi Alkitab. Loh, kalau gitu Musa, Daud pun juga nggak Kristen. Cemana itu ini? Iya, kalian itu kan Muslim, nggak mengimani tentang apa isi dari Alkitab. Sementara, tunggu dulu. Sabar bang, lobet dia pengen songkar. Lobet songkarnya lobet. Bang Faruk gimana Bang Faruk? Sudah di posisi aman? Keluarga semua aman? Sini Bang. Di posisi aman. Di mana sekarang? Di kota pengungsinya. Oh siap. Tapi keluarga semua sehat? Masih banjir. Aman. Oh siap. Anak istri sehat. Alhamdulillah. Lanjut Bu Darni. Oke, baiklah. Ini Yesaya 49 ayat 6. Yesaya ini nabi di perjanjian lama, ya. Ini Yesaya. Ini belum ada Yesus ini. Masih di perjanjian lama ini Yesaya, nabi Tuhan, nabi Yahweh, ya. Ini nabi besarnya, 66 kitabnya di dalam Alkitab, ya. Ia berkata, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Oh, sampai ke Medan. Nah, itu. Jadi awalnya keselamatan itu untuk Bani Israel. Lalu Bani Israel mengajar dan sampailah keselamatan itu ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat 6. Berarti dalam pandangan itu Yesaya ini adalah pembantah ajarannya Musa. Enggak dong. Enggak pembantah. Karena begini itu, Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44 hanya untuk Musa dan Bani Israel. Itu yang disampaikan dalam kitabnya Musa. Lalu kitabnya Yesaya mengatakan menurut pemahaman itu sebenarnya ayat yang kau baca tadi itu tetap mengarah hanya untuk Bani Israel ke penjuru negeri. Karena apa? Setelah runtuhnya Bait Allah pada masa itu Bani Israel itu terpecah belah. Bubar mereka ke kemana-mana. Mereka mencari suaka dan juga perlindungan. Kalau enggak mereka di bumi hanguskan pada saat itu. Kan gitu. Yang saya tanyakan gini toh ya. Di dalam Taurat dikatakan bahwasanya hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub, anak keturunannya Yakub. Kan gitu. Jika memang Taurat itu untuk seluruh umat manusia, harusnya itu memberikan data atau antitesis ya, yang tertulis di dalam Taurat itu sendiri, bukan di luar Taurat.
Sebenarnya di dalam di kitab perjanjian lama kalian, ya, yang bagian dari Tanakh itu tadi, Taurat, apa, Ketuvim dan juga Nevi'im itu tadi, tidak ada satu ayat pun dari kitab seluruh para nabi, kitab para nabinya Bani Israel mengatakan hukum Taurat untuk seluruh umat manusia. Tidak ada sebenarnya. Jangan itu berupaya untuk mengelak. Jika memang ada itu, ini itu ya, rekam ya. Kalau ada, ku iris lidahku itu. Hukum Taurat untuk seluruh umat manusia, ada nggak datanya? Ada apa tidak? Jujur, tidak ada kan? Yesus itu kan Yahweh. Dia sudah mengatakan, pergi ke seluruh bangsa, ajar mereka, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia sudah datang menyempurnakan. Kenapa lagi kita melanggar? Yahweh sudah bicara sendiri sewaktu dia datang ke bumi sebagai manusia. Dia kan sudah ngomong. Itu tahu nggak, baptis itu bahagian dari Taurat atau tradisi Yahudi? Iya. Yesus dibaptis. Yesus sendiri Enggak, dibaptis. saya tanya. Menurut pemahaman itu, baptis itu bahagian dari hukum Taurat atau tradisi Yahudi? Setelah Iya. Musa. Iya, Loh, setelah iya. Musa. Maksudnya yang mana Iya, ini? setelah Musa. Yang mana Yesus menurut sendiri. pemahaman itu? Jangan dulu ikuti yang lain. Yahweh sendiri melakukannya. Itu. Di Enggak, dalam yang Yesus. saya tanya ini hukum Taurat loh, itu bukan di Yesus luar dari itu, hukum Taurat. Yesus itu melebihi hukum Taurat. Dia pencipta langit dan bumi. Datang menyatakan, ajar mereka, bukan hanya untuk Bani Israel. Kan kata Yesus. Kenapa lagi kita menyangkal? Yang saya tanyakan itu orang di luar dari Bani Israel. Yesus, Di luar dari Yahweh. Bani Israel, bukan. Bang Farouk, Saya bertanya Yesus untuk Yahweh, Yesusnya, dia loh. sudah mengajarkan Kalau supaya Yesus- kita mengajarkan kepada seluruh bangsa. Dia masih menginginkan domba-domba yang lain. Hah? Itu kalau Yesusnya udah fix, dia memang benar. Dia Terus? datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Ya udah. Matius 5, 17, 18. Iya. Dia Yahudi, kan gitu. Yang jadi pertanyaan, ketika kalian orang Kristen, ya, berpegang kepada hukum Taurat, mensucikan hari Sabat, siapa yang perintahkan? Loh, siapa yang perintahkan? Ya Yesus sendiri. Gimana sih si Paro ini? Di mana Yesus memerintahkan beritakanlah Taurat ke seluruh dunia? Di mana? Beritakanlah Injil. Injil itu adalah tentang Itu Yesus. yang saya tanya, Apa yang dikatakan? Taurat kok Injil? Taurat loh? itu satu Taurat titik dan satu Injil kan yota. berbeda. Kan Yesus berkata, 1.1 yota jangan kau robah hukum. Apalagi? Itu di dalam iman kalian yang bahagian dari Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya, Yang isinya. saya tanyakan ini Taurat, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Di Yesus situ kan sendiri Yesus sudah mengatakan, aku nggak membahas. gimana sih kok bandel kali kalian? Kan Yesus mengatakan 1.1 yota jangan kau robah hukum. Lalu Iya, datang lagi kalau Paulus, itu sudah hukum sepakat, itu penuntun Yesus bagi berkata kamu begitu. sampai Yesus datang. Jadi hukum Taurat itu bukan hanya untuk Bani Israel, untuk seluruh umat manusia dikatakan Nah, juga di itu dalam. dia. Jika memang bukan hanya untuk Bani Israel, kasih satu ayat dalam Bible kalian, Yo. di mana dikatakan hukum Taurat untuk seluruh umat manusia. Jika itu berpegang kepada Yesus, kasih satu ayat di mana Yesus berkata, beritakanlah Taurat ke seluruh Injil, ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa. Kan, Ada kan sudah dikatakan di dalam Matius itu, Yesus berkata 1.1 yota jangan kau robah hukum. Hukum Nggak 10, hukum nyambung moral. itu ini loh. Kenapa nggak nyambung? Kalian yang nggak nyambung. Kalian Itu, bilang mengatakan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, sementara awalnya Bukan datang saya. untuk Bani Israel. Bukan saya yang mengatakan itu. Iya, tapi Ulangan kenapa 30. kalian nggak baca ayat yang lain? Tadi sudah kasih tunjuk, baca Yesaya 49 ayat 6. Yesaya ini Nabi Yahweh, Nabi besar Yahweh, lebih besar dari nabi-nabi yang lain. Ya, dia Nah, mengatakan kalau begitu, sampai ke ujung bumi terang itu harus menyala. Nah, itu. Yang saya tanyakan gini toh, kalau memang itu berpegang kepada kitabnya Yesaya, Iya sebut dong, satu semua. ayat dalam kitab Yesaya, di mana Yesaya memerintahkan beritakanlah Taurat ke seluruh negeri, mana? Ini Yesaya 49 ayat 6. Ia berkata, terlalu Yesaya sedikit 49 bagimu ayat hanya 6. untuk menjadi hambaku. Dengar dulu ini, menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yesaya Yakub. Dan Yesaya 49 ayat 6. 49 nomor 6. 6. Sabar itu ya. Ia berkata, Kita baca biar ku baca. Terlalu Pelan-pelan. sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub. Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi.
Di mana di situ tertulis kata Tauratnya itu? Loh, keselamatan harus melakukan apa? Hukum-hukumnya kan? Itu Taurat, Itu hukum-hukumnya. cocokmologi loh itu. Kenapa? Itu cocokmologi. Islam, Terlalu kami Kristen, paksa-paksaan. nggak nyambung. Kalian Islam, kami Kristen, nggak kalian ngajari kami. Musa juga bukan Kristen. Ya makanya dengarkan apa yang kami bilang, karena ini Alkitab kami. Udah kuajarin, kalian hanya bertanya, hukum Taurat untuk kepada siapa? Hanya Bani Israel kah atau untuk dunia? Udah jelas untuk dunia, karena manusia Gimana ini datanya, isinya Ito? semua. Ini, aku kasih itu data ya. Ini itu ya, ini. Sebenarnya Kita buka sama data. itu pun ini Ulangan. hukum ini harus berlaku loh sama Ini itu. toh ya, Tapi ulangan kalian 33 membangkang, nomor 4. kalian tak menerima. Ah, itu. Kita buka ini toh untuk ya. seluruh bumi ini, hukum ini. Ini, Hukum toh. ini untuk Ini manusia, datanya. bukan hanya Di untuk mana Bani datanya? Israel. Ini jelas datanya itu ya. Ini ulangan 33 nomor 4. Loh, mana dia? Ini. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Iya. Kalian kan bukan jemaah Yakub, nggak punya hak kalian atas Taurat. Sekarang ulangan 4 nomor 44 nih. Saya kasih lagi nih. Nih, Mana pulpenku tak ada. 4 nomor 44 nih. Nih. Kita baca lagi. Nih, inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Kalian bukan orang Israel. Kitab Yesaya 49:6 tadi itu tidak berbicara tentang hukum Taurat dan segala ketentuannya itu. Tetapi ya, perintah dari Yesaya untuk mempersatukan Bani Israel dari perpecahan yang terjadi setelah runtuhnya Bait Allah. Masalahnya takutnya itu nggak tahu historikalnya itu gitu loh. Iya, Itu tahu cocok-cocokmologi kan ke situ datanya. Udah tahu kan memang hukum Taurat Loh. itu awalnya diturunkan Bani Israel. Mana mungkin ada di Nah. situ orang Medan, ada orang Nah, Pancur Batu, jika ada memang orang, itu, ada jika orang, memang tunggu hukum dulu, Taurat ada itu. orang Belawan, ada orang Jawa, ada orang ini. Enggak, awalnya itu semua diturunkan ke Bani Israel. Tapi masih Iya. Yesus menginginkan di luar dari domba-domba itu. Masih ada. Masih mau diinginkannya selamat di luar dari domba-domba itu. Maka disuruh untuk pergi ke seluruh bangsa. Supaya diajarkan, supaya sampai keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Dalam Matius 28:19 tadi, ya, dalam Matius 28 nomor 19 tadi, sebenarnya saya tidak membahas tentang ayat tambahan ya. Oke lah jika berpegang kepada itu. Di situ yang tertulisnya berita karena Taurat atau berita karena Injil? Apa? Termute itu, termute. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, katanya. Beritakanlah Injil, yang saya tanyakan Taurat. Bukan Sekarang ku Injil. tanya dulu, kan gini Tok Parut, kan beritakanlah Injil. Apa itu Injil? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ adalah kabar tentang Yesus, kelahirannya, kematiannya, dan apa perkataan-perkataan Yesus sewaktu di dalam Injil itu. Di situ ada Taurat. 1.1 Yota, jangan kau robah hukum, kata Yesus. Yesus kan ilahi, Yesus itu kan Yahweh itu, firman Yahweh yang menjadi manusia. Langsung dia sendiri mengatakan, walaupun tertulis di dalam ulangan itu hanya untuk Bani Israel. Memang awalnya hukum itu untuk Bani Israel, tetapi Yesus karena dia adalah Yahweh, dia masih menginginkan di luar daripada domba-domba itu agar selamat. Maka harus disabarkan sampai ke ujung bumi. Maka sampailah ke Medan, ke Pancur Batu. Itu Parut juga harus memiliki itu. Kita semua umat manusia harus setia kepada hukum itu. Supaya nanti bila hakim yang adil itu datang, jika bila Yesus datang, maka kita semua akan diselamatkan. Gak ada satupun maunya tertinggal manusia di bumi ini. Semua Tuhan Yesus menginginkan kita agar selamat. Gitu. Sekarang saya itu tadi ya. Ya. Jadi begini teman-teman ya. Wajar, ini namanya berapologet. Itu Darni berupaya membela imannya. Tapi dari narasi-narasi yang disampaikan itu Darni, itu bukan iman melainkan angan-angan. Dia berangan-angan dan berhayal hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Daripada kenyataannya, faktanya, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4, ulangan 4 nomor 44. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dari sini kita bisa memahami kenapa Yesus itu mengusir orang Kristen dalam Matius 7:22-23. Karena umat Kristen ini adalah umat yang menghayal, umat yang berharap, yang merubah kitab para nabi. Jelas di dalam Matius 5:17-18,
Yesus itu mengatakan bahwasanya dia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi, di mana Yesus sendiri itu adalah Yahudi. Segala ketentuan dari Musa sampai kepada Yesus yang diutus ke dunia ini itu hanya untuk Bani Israel. Tidak pernah Tuhan itu mengutus para nabi beserta dan menurunkan kitab beserta hukumnya itu kepada orang-orang di luar Bani Israel pada masa itu, apalagi kepada Kristen. Jadi yang ada sama Ito Darni ini ya hanya hayalan dan angan-angan belaka. Silakan dia tetap berharap bahwasanya hukum Taurat untuk dia, tapi sejatinya dia hukum Taurat itu bukan untuk dia, tapi mereka ini adalah pelanggar dari hukum Taurat itu sendiri. Silakan itu dari ini berharap bahwasanya Yesus pernah memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikan Taurat kepada seluruh negeri, tapi pada kenyataan menyampaikan perintah yang seperti itu. Yesus tidak pernah mengatakan sampaikanlah, beritakanlah Taurat ke seluruh negeri. Tidak pernah. Bahkan Yesus menyatakan dia hanya menyempurnakan hukum Taurat. Kenapa dikatakan Yesus itu menyempurnakan hukum Taurat? Karena kepada dia diturunkannya Injil. Sementara Injil yang ada sama itu Darni, teman-teman Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukanlah Injil yang datang dari Yesus. Kitab Matius itu datangnya dari Matius yang tidak diketahui siapa penulisnya. Kitab Markus dan kitab lainnya, bahkan kitab Lukas itu adalah hasil penyelidikan dari wartawan. Tidak, itu bukan firman yang diterima oleh Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8. Jadi yang ada pada itu Darni ini hanya angan-angan dan khayalan saja. Maka wajarlah dalam Matius 7 nomor 22-23 itu Darni dan juga orang-orang seperti dia yang akan diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Bang Faruk. Itu Darni. Bang Faruk tadi berkesimpulan bahwa Injil yang ada pada kami itu bukanlah Injil yang adalah Yesus yang diturunkan kepada Yesus. Bisa kita uji? Mau kita uji? Sekarang, Bang, ya, saya uji dulu. Saya buktikan dulu. Tidak, Bang, supaya saya jangan hanya sekedar asumsi. Saya dan buktikan bahwa Injil yang dari Yesus itu yang mana? Kasih. Saya buktikan ya. Saya buktikan. Injil yang boleh? Dari Yesus. Ya, kasih saya kesempatan untuk membuktikannya, Dinda. Tunjukkan yang aslinya. Okay. Tunjukkan yang aslinya. Tunjukkan yang aslinya mana aslinya. Karena kau sudah mengatakan bahwa yang ada pada kami itu adalah bukanlah Injil daripada Yesus. Sekarang tunjukkan aslinya, Abang. Karena Abang kita buktikan ya. Gimana itu Darni ya? Oke, Yesus itu orang Yahudi atau orang Yunani? Yahudi. Abang. Sehari diam dulu, Ampi. Ampi diam dulu. Setelah ini kita berbicara mana aslinya, ya. Oke? Yahudi. Dalam kesehari-hariannya, Yesus berbicara dengan bahasa Aramaik atau bahasa Yunani? Aramaik. Kitab kalian bahasa Aramaik atau bahasa Romawi, bahasa Yunani? Bahasa Yunani ditranslate. Selesai. Itu Injil yang diterima oleh Yesus. Selesai. Kan segala bahasa adalah milik Tuhan. Itu asumsi lo itu. Ada ayatnya. Asumsi. Segala bahasa adalah milik Tuhan. Yesaya 20 berapa ya? Tunggu ya. Segala bahasa. Ibu, pada zaman Yesus bahasa hari ini itu bahasa Inggris. Apa? Begitu, jadi catatlah ini itu berdasarkan bahasa yang populer pada waktu itu. Nah, sekarang Bang katakan bahwa Dinda Ampi itu hayalan dan angan-anganmu. Itu hayalan dan angan-anganmu. Kau dari tadi hayalan, sekarang kau berhayal juga bahwa Injil yang di Yesus itu mana kau kasih, itu kau berhayal juga, Bangku. Mana kau tunjukkan saja supaya saya percaya dan saya ikut kau. Mana? Oke, sudah? Jangan cuma framing. Mana? Sudah? Mana? Oke, saya jawab ya, saya tanggapin ya. Yang dikatakan kepada Yesus itu mana? Ya, saya tanggapin ya. Yohanes 17, dengar dulu. Yohanes 17 nomor 8. Sebab itu segala kan firman palsu yang kau bilang Faruk, kau jangan bertakia di sini, kau jangan berpolemik. Dengar dulu Bang Ampi. Dengar dulu. Kau ini pelan-pelan dulu satu-satu. Lanjut Bang Faruk. Yohanes 17 nomor 8. Ya, Yesus mengklaim dirinya menerima firman.
Firman yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus itu disebut dengan Injil. Oke? Yesusnya orang Yahudi. Ketika dia menerima firman, ya, menerima firman dari Tuhan yang telah mengutus dia, maka firman yang diterima itu adalah firman dalam bentuk bahasa dia sendiri. Tidak mungkin dengan bahasa di luar dari dia. Yaitu bahasa apa? Bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani, bahasa Aramaik pada masa itu. Sementara kitab kalian Bible itu datangnya bukan dari Yahudi, datangnya dari Romawi. Sementara orang Romawi adalah pelaku pembunuh Yesus. Setelah mereka membunuh Yesus di kayu salib, dalam iman kalian, Yesus kau yang dibunuh di kayu salib itu, dia mengeluarkan dalam Konsilasia 3325, dia melahirkan Kristen. Nggak ada urusannya. Kau jangan terlalu bertakia. Kau dari tadi itu berpolemikus terus. Kau kan bilang Injil yang tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah Injil yang bukan dari Yesus. Sekarang kau kasih saja Injil yang dari Yesus. Nah, begitu abangku supaya jelasin. Kita tidak boleh. Lagian Bang Ampi, sebentar. Lagian Bang Ampi, Allah berkata di dalam Quran, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Berarti ada dong Injilnya. Tapi si Faruk mengatakan sudah dirubah-rubah, sudah palsu. Mana yang asli? Ah, itu. Tunjukkan Faruk yang asli. Ya. Apa Faruk ini? Setelah tunjukkan yang asli. Tunjukkan yang asli. Mantap Faruk ini. Sabar, kasih orang tanggapi, Bang Rudi, sabar Bang Rudi. Silakan Bang. Memang kami diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Injil, Zabur, dan juga Taurat. Ya, makna iman kami di situ, kami yakin dan percaya bahwasanya Jangan Allah modal telah yakin, menurunkan. Aduh. Nanti aku kasih Orang datanya bisa di yakin, kau jangan modal Sabar yakin. dulu. Dibawa dulu. Nanti aku kasih kamu datanya sesuai dengan pembahasan Tunjukkan kita. aslinya. Sabar dulu, Dinda, sabar dulu ya. Kami yakin dan percaya Allah pernah menurunkan Injil, Zabur, dan juga Taurat. Tapi ketiga kitab ini diturunkan hanya untuk Bani Israel. Contoh seperti Injil dalam surah As-Saff ayat 6. Di mana di situ dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diutus hanya untuk Bani Israel. Kami percaya pernah diturunkan kitab-kitab terdahulu kepada Bani Israel. Tapi itu bukan sebagai hukum bagi kami. Hukum Tapi kok bagi disuruh kami, beriman? Kami itu adalah Al-Quran. Hanya bagi Bani Israel kok disuruh beriman Faruk. Surah Al-Baqarah 185. Sabar dulu, ya. Data apa yang ku sampaikan ini tertulis dalam surah Al-Maidah 48 nih. Saya bacakan ya. Ditulis pula. Kitab-kitab Al-Maidah terdahulu itu 48 ya? bukan hukum bagi kami. Kita mulai dari 43 ini toh, biar panjang nih ceritanya. Di sini masuklah apa Taurat dan juga Injil. Nih. Nah, kita mulai dari nomor ayat 44 ya. Sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Jelas ya? Hukum Taurat itu hukum untuk orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Mereka ini siapa? Domir untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut manusia. Petunjuk Allah. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ini Taurat. Sekarang kita ke 45-nya. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisasnya balasan yang sama. Barang siapa melepaskan haknya, maka itu menjadi penebus bagi dosanya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang yang zalim. 46. Dan kami teruskan jejak mereka. Nah, ini Injil mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Oke? Begitu kelanjutan dari para nabi.
yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. 47. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Pengikut Injil ya, siapa tadi? Umatnya Nabi Isa alaihissalam. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. 48-nya ini. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepada kamu terhadap apa yang kamu perselisihkan. Di kalimat awalnya dikatakan, ya, dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Mau bertanya, Faruk. Kepada kami diturunkan Al-Quran yang menjadi hakim, benar Faruk, atas kitab. Jadi sekarang Islam boleh mencuri. Faruk ingin bertanya. Sekarang orang Islam boleh mencuri, boleh Tidak membunuh. boleh. Tidak boleh. Lah itu kan Taurat. Berarti masih Tidak jauh. boleh. Nah, tidak boleh. Masih nyontek. Makanya gini, Dinda, dengar. Itu kan Kenapa Faruk. tidak boleh? Kami juga punya hukum sendiri. Di dalam Al-Quran terlepas dari Taurat, kami dilarang membunuh, kami dilarang mencuri. Ada hukumnya tersendiri terlepas dari Taurat. Karena Taurat Bukan itu hanya untuk Bani terlepas. Israil. Kan jadi bilang Al-Quran membenarkan kitab terdahulu. Berarti Taurat itu masih bisa dipakai. Dilarang Iya. membunuh, dilarang mencuri. Makanya itu cahaya. Makanya itu cahaya dan petunjuk Katanya katanya. itu cahaya. Mana ada Itu dibilang framing. dihapus. Cerdas kau Itu Faruk. framing. Masa kau Tadi framing? sudah saya bacakan dimulai dari ayat membunuh dari mana? 44 sampai dengan Jangan, 48. jangan membunuh dari mana? Taurat. Perintah pertama sekali jangan membunuh dari mana? Taurat 10 Sudah. hukum ke-6. Ya, perintah pertama sekali jangan membunuh dari mana, Faruk? Sudah? Ya, Oke, saya jawab ya. Setiap para nabi yang pernah diturunkan oleh Allah memiliki hukum masing-masing. iya, perintah pertama sekali jangan membunuh dalam perintah ke siapa? Ke Ibrahim kah? Dengar dulu. Ke siapa, yo? Dengar dulu. Kalau kita ini lompat lagi kita kepada Nabi Adam alaihissalam. Saya tidak lompat. Di mana larangan jangan membunuh pada Adam? Aku mau tahu. Oke. Ini Jangan mencuri. Ketika Ada dia nggak perintah membunuh, sama Adam jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina? ini membunuh apa mencuri? Gimana sih? Ya, hukum Taurat Tadi itu kan itu membunuh. semua isinya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi Kalau dusta, membunuh jangan kita Faruk, berzina. tadi kan kau bilang hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Ternyata Ya. seluruh dunia juga mengadakan hukum. Siapa membunuh ditangkap. Oke, di Kenapa dalam kau bilang ayat hanya untuk Bani Israel itu? Dalam ayat 45-nya dikatakan, putuskanlah wahai orang Yahudi, hukummu berdasarkan Taurat. 46, 47-nya dikatakan juga kepada umatnya Nabi Isa alaihissalam agar mereka memutuskan perkara mereka berdasarkan Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Sekarang yang saya tanya, ketika kalian dilarang membunuh, dengan hukum siapa kalian? Kalau Berpegang kami siapa? juga hukum Taurat, Faruk. Jangan membunuh itu hukum Taurat. Hukum Taurat. Izin boleh masuk sedikit Bang Farud. Izin sedikit saya masuk, boleh? Boleh masuk sedikit Bang Farud. Ya, silakan. Sebenarnya Taurat ini meniru dari hukum Nuh. 7 hukum Nuh itu menegaskan sistem hukuman, melarang penghujatan Tuhan, melarang penyembelihan berhala, melarang perzinahan dan perbuatan, melarang pembunuhan. Jadi Torah ini meniru dari Nuh. Tangkis itu. Ayo. Ini hukum atas Islam itu sendiri. Culo, Ya, Bang, ini terlepas Bang dari Taurat Papi, ya. Gembala itu. Jangan Ini. bilang Nuh meniru. Tidak, itu ini hukum tangan atas Tuhan kami. yang Ini nulis. hukum kami umat Islam. Gimana Ini sih? toh surah Al-Isra ayat 33. Nih,
Nih, nih hukum untuk kami. Ini terlepas dari Taurat. Ini hukum untuk Nabi Muhammad SAW nih. Bang Faru, jangan Ayatnya. lari ke sana. Janganlah kamu. Diam dulu Ampi, diam dulu ah. Diam dulu. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan satu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Ini hukum kami. Ini kisos. Ya, Sesungguhnya dia berarti hukum kalian boleh membunuh. Pertolongan. Oke. Faruk, berarti dihukum kalian boleh membunuh. Oke. Faruk, berarti boleh membunuh dihukum kalian. Jangankan dihukum kami lah Di Bibel kalian aja Tuhan kalian membolehkan membunuh. Bilangan Saya 31, tidak tanya. 17, 18. Saya tidak tanya kalau Yesus tidak ada menganjurkan. Oke, berarti Yesus mengingkari hukum Taurat. Bukan mengingkari, kau aja tadi sudah menjelaskan, menyempurnakan, Bilangan, bukankah bilangan menggenapi. bagian dari Taurat? Bukankah bilangan Kenapa? bagian dari Taurat? Kenapa? Bilangan bukankah kitab bilangan bagian dari Taurat? Bilangan itu bukan hukum Taurat, tetapi bilangan itu kitab Musa. Yang Ya. saya tanyakan lah bukan hukum. Dengar nih pertanyaan saya. Bukankah bilangan bagian dari kitab Taurat? Kalau kau bilang kitab Taurat Musa, ya ada 5 termasuk bilangan. Oke, ada rupanya nabi di luar Musa selain Musa mendapatkan Taurat? Tidak ada, kalau Taurat saja Tidak artinya ada. kan apa? Ya sudah. Nah, di dalam bilangan 31 nomor 17 18, di situ ada perintah. Sekarang Tunggu dulu, ngerti nggak kau arti Taurat? Tunggu dulu, bingung aku lihat kau Faruk, ngerti nggak kau arti Taurat itu? lagi. Arti Taurat, hukum Taurat Musa, tahu nggak kau artinya itu? Dan kalau Oke, Taurat semua nabi, apa? kalau Apa Taurat itu semua Taurat? nabi itu bawa Oke. Taurat. Kita buka dalam Yeremia 33 nomor 31 sampai Tunggu dulu Faruk, 33. kalau Taurat semua nabi bawa Taurat, gimana sih kau? Kok semua para nabi bawa Taurat? Berarti Nah, ulangan tahu nggak? Seluruh nabi melakukan Taurat. Kalau nggak melakukan Taurat bukan itu nabi. artinya pengajaran. Makanya Pak Faruk belajar banyak kau. Taurat itu artinya pengajaran. Kalau hukum Taurat Musa, 10 Commandments, 10 perintah Tuhan lain lagi maksudnya. Belajar kau Oke, jangan ketawa. berdasarkan kitab Yeremia 33, hukum Taurat itu perjanjian baru bagi Bani Israel. Sampai di teman-teman Kristen jadi perjanjian lama. Hukum Taurat itu perjanjian baru yang telah diadakan oleh Tuhan kepada Musa. Itu berdasarkan data Yeremia 33. Terus Coba lagi baca, coba baca Yeremia itu. Coba baca Yeremia, aku mau dengar. Kita buka ya. Nih. Sorry aku sambil santai-santai. Belum bisa nampak wajah karena Naikkanlah bangsang debater ke atas, aku di bawah aja. aku udah di atas ini. Masuknya di sini Pak, di tempat besar loh. Enggak Nggak apa-apa, apa-apa, wajah aku on cam, belum bisa nggak kelihatan karena ini akun baru yang lama itu udah mati berdiri. Nih, di Yeremia 31 nomor 33 sampai 34 kita baca ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi. Tunggu dulu Lalai, belum selesai aku baca nih lo. Ganteng ini. Sampai 32 pun nggak nyampe. Ini 31, 32 setengah ini. Sampai mana tadi aku bacanya jadinya? Ulangin ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah bagi mereka, Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sekarang kita buka Yeremia 33-nya. Tunggu dulu, itu dulu, satu-satu dulu Faruk. Nah jelas dikatakan Taurat itu artinya apa? Pengajaran.
Bukan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu yang 10. Kalau hukum Taurat Musa itu yang 600 sekian itu. Makanya belajar banyak kau. Dulu kau waktu ke gereja tidur aja kerja kau. Mabuk kau di luar. Masuk kau ke gereja. Oh, berarti orang Kristen ada kayak gitu lah ya? Ya ada lah. Pasti ada itu. Dia yang ngakuin Semua ya. agama dia itu mabuk dari luar datang ke rumah ibadah. Bentar ya, kita buka lagi datanya nih. Kecil kali tulisannya. Kok susah kali buka sabda sekarang ya? Itu sudah melebar, tunjukkan saja Injil yang asli. Dulu Ampi, kau ini. Ntar ya, kita cari yang besarnya ya. Nah, ini dia. Ini yang besar nih. Ini ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kau adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Mereka di sini siapa? Itu dari Bani Israel, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Allah siapa? Allahnya Bani Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Siapa umatnya dari Allah itu tadi? Bani Israel, tidak Kristen. Makanya saya bilang, ketika kalian berpegang kepada Taurat, itu hanya angan-angan dan khayalan kalian saja. Taurat itu tidak pernah diturunkan atas kalian dan juga untuk kalian. Faruk, Kristen itu belum ada saat itu. Gimana sih cara berpikir kau? Memang Islam itu belum ada. Itu karena itu. Agama itu pengakuan yang jujur. Kristen belum ada pada saat itu. Ya, belum selesai. Udah selesai itu. Kalau kau bilang itu jadi dasar pengajaran Kristen, memang iya. Bedakan antara Kristennya dengan dasar pengajaran. Pengajaran Kristen itu dimulai dari Kejadian 1 ayat 1. Itu kalau mau kau tahu baru beda. Tapi kalau kau bilang Kristen apakah sudah ada? Ya belum ada lah. Kau ngada-ngada aja kau Faruk. Oke, ini saya berikan analogi ya. Analogi. Aku membuat sebuah aturan dalam rumah tanggaku. Ketika ada tetanggaku mendengar aturanku itu dan dianggapnya aturanku itu baik, kan gitu. Di mana salah satu aturan itu, ketika andaikan anakku nyapu rumah jam 4 sore akan kuberikan es krim. Ketika anak tetangga menyapu rumahnya sendiri di jam 4 sore, apakah aku akan memberikan dia es krim? Tidak. Bolehkah dia mengambil aturanku? Silakan. Tapi dia tidak mendapatkan pengakuan dariku. Dia tidak akan dapat klaim apapun dariku. Karena apa yang kusampaikan ini hanya berlaku untuk rumah tanggaku. Begitu juga Taurat tadi. Iya. Silakan kalian mencobot hukum Taurat tadi gitu loh. Tunggu sedikit lagi aku Les, sedikit lagi. Kau itu membuat sebentar Faruk. Kau membuat analogi yang nggak jelas. Kuasamu di mana? Kuasamu di rumah kau. 1 nomor 33. Kuasanya di seluruh dunia. Ngerti sebentar Dalam Faruk. Yeremia 133 yang tadi kan udah jelas dikatakan kan. Dengar dulu sebentar. Kita baca tadi Yeremia 31-nya. Kuasa kau hanya berlaku di rumahmu. Sementara kuasa Tuhan berlaku bagi seluruh dunia. Kalau kau mau mencontohkan ya nggak jelas lah contohmu itu lawak kon Faruk. Masalahnya dalam Yeremia 31 terima kasih ya atas ngobrol-ngobrolnya. Cerdas dulu kau, kapan-kapan kita duet lah 1 lawan 1. Terima kasih, aku mundur dulu ya. Bentar dulu Lerudi ya. Apa menanglah kau dalam Yeremia 31-nya. Dengar ya, saya baca lagi ya ini. Ini. Silakan kalian japlok hukum Taurat itu sebagai hukum kalian. Tapi sampai kapanpun kalian nggak akan dapat manfaat dari Taurat. Karena apa? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Ya, sesudah waktu itu. Ya, beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Kalian teman-teman Kristen bukan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Siapa mereka ini? Bani Israel. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Siapa mereka ini tadi? Bani Israel. Dan aku akan menjadi Allah mereka.
Siapa yang mereka di sini lagi? Bani Israel. Gitu loh. Dan mereka akan menjadi umatku. Siapa umatnya Allah itu tadi? Bani Israel. Teman-teman Kristen tuh nggak punya Allah ketika berpegang kepada Taurat, bahkan di luar Taurat. Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan untuk Bani Israel dalam kitab kalian, bukan untuk Bani Kristen. Analogi yang kuberikan tadi, ya, sah-sah saja, silakan. Kalian japlok hukum Taurat itu sebagai hukum dalam hidup kalian. Tapi kalian nggak akan dapat manfaat apapun dari hukum Taurat tadi ketika kalian tunduk dan patuh terhadap hukum Taurat. Karena hanya untuk Bani Israel. Dan perkataanku ini dibenarkan oleh Paulus dalam Galatia 2 nomor 16. Apa kata Yesus Paulus dalam Galatia 2 nomor 16? Tak dibenarkan kalian ketika hidup di bawah hukum Taurat. Lalu dilengkapkan Paulus lagi dalam Galatia 2 nomor 21. Sia-sia kematian Kristus kalau kau menganggap ada kebenaran dari hukum Taurat. Lalu disempurnakan Paulus lagi dengan Galatia 5 nomor 4. Gitu loh. Kau hidup di luar Kristen. Kau hidup di luar Kristus kalau kau mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat. Makanya silakan kalian japlok hukum Taurat, tapi sampai kapanpun kalian nggak akan dapat manfaat dari hukum Taurat. Makanya aku berikan analogi tadi. Aku kepala rumah tangga di rumahku, aku bikin aturan dalam rumahku. Di mana salah satu aturannya itu, ketika anakku nyapu rumah jam 4 sore, dia akan dapat es krim. Silahkan saja. Tetanggaku itu karena menganggap mungkin aturan dalam rumah tanggaku ini baik dalam rumah tangga, silakan dia japlok. Tapi ketika anak tetangga itu tadi nyapu rumahnya jam 4 sore, apakah dia dapat es krim dariku? Tidak. Karena apa yang katakan ini, manfaatnya hanya untuk anak di rumahku saja, bukan anak orang lain di luar sana. Sama dengan kalian. Jangankan tunduk, ngesot pun kalian terhadap hukum Taurat. Menjilat pun kalian terhadap hukum Taurat. Merintih pun kalian terhadap hukum Taurat. Kalian tidak akan dapat manfaat apapun terhadap hukum Taurat. Karena berdasarkan ulangan 33 nomor 4, ulangan 4 nomor 44, Yeremia 31 nomor 33, itu hanya untuk Bani Israel, bukan Bani Kristen. Silakan. Sudah tadi abangku. Terima kasih. Silakan lanjutkan abangku. Terima kasih abang sudah memberikan satu statement yang luar biasa. Abang jangan kau turun dulu. Terkait karena itu diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel saja. Anda mengatakan bahwa itu bukan semua orang. Nah, sekarang kita baca satu ayat ini yang di dalam Al-Quran, dan kau menjelaskan juga surat Ibrahim 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi belasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Ia Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pertanyaan saya, Muhammad itu orang mana dan kau meyakini itu sebagai kebenaran di dalam dirimu? Nah, kau jawab dulu. Itu kan diutus Nabi cuma untuk kaumnya dan bahasanya sendiri. Kau berbahasa apa dan kau kaum apa? Kau jawab dulu. Kalau begitu ini tidak berlaku buat Islam yang ada di Indonesia juga. Jawab. Bang Faru. Nabi kami orang apa, Ampi? Orang Arab. Orang Arab. Kitab yang diturunkan kepada kami kitab apa? Bahasa apa? Kau orang mana? Kau jangan bawa kitab. Kau orang mana? Sabar. Iya, tunggu dulu. Baru kau orang mana? Dinda, tunggu dulu. Nanti aku ke sana. Orang Wallahi. mana? Dengar dulu. Kalau aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu, aku nggak akan berapologet lagi. Wallahi. Oke? Orang Saya mana? Jawab. Sabar, Rampi. Diskusi itu sabar. Kalau aku Gantian, tidak bisa gitu mematahkan subhat dari Ampi, aku mundur dari berapologet. Dengar. Tapi kau ikuti ya narasiku. Nabi Muhammad SAW orang Arab. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bahasa Arab. Lantas Ampi tanya, kau orang mana? Kenapa kau gunakan kitab yang bahasa Arab? Baca surah Al-Adab 21. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri toladan yang baik bagimu untuk kau tiru bagi kamu yang mendapatkan rahmat. Kami diperintahkan untuk mengikuti dia. Dia bawa Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab, kami mengikuti kitab dia dalam bahasa Arab. Al-Jum'ah ayat 2. Nabi Muhammad SAW mendapatkan legalitas dari Allah untuk menyampaikan Al-Quran dan memberikan pengajar-pengajarnya itu as-sunnah. Sekarang saya tanya,
Siapa yang memerintahkan kamu untuk mengikuti kitab bahasa Yunani? Begini saudaraku, Berak. tadi kan sudah selesai agama Kristen tadi. Oke lah, itu menjadi kepatuhan kepada orang-orang Yahudi dan kaumnya. Nah, sekarang kita bawa itu ke sini. Nah, ini di sini dikatakan Nabi Muhammad itu diutus kepada kaumnya saja dan menggunakan bahasanya saja. Jangan Nah, sekarang ditambahi. pertanyaan saya, Jangan ketambahi di situ Ampi, bukan diutus bagi kaumnya, bukan bahasanya. Jangan bahasanya ditambah. kecuali dengan bahasa kaumnya agar dia Nah, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya agar Ya kan dia benar. dapat memberi penjelasan kepada Benar. mereka. Jadi di Benar. sini diutus untuk kaum. Quran itu, kitab itu diturunkan dengan bahasa kaumnya. Nabi kami Kau orang berbahasa apa? Kau berbahasa apa itu pertanyaan saya. Kau berbahasa apa sehingga kau menggunakan bahasa emang Arab saya juga? nabi? Emang kita nabi? Aneh kau pertanyaan Ampi. Ini kan logikamu yang tadi kau pakai di dalam Alkitab bahwa itu diturunkan untuk orang-orang Israel saja. Nah, ini diturunkan untuk orang-orang kaum orang Dia nggak Arab paham saja. bang, dia nggak Ada paham. Kenapa ayatnya. kau Nggak Makanya begitu itu ayatnya. orang Indonesia? Coba Bang Papi Gembala buka datanya Bang, ayat yang disampaikan bacanya tadi Abangku. Coba. Ibrahim empatin itu. Sabar dulu ya. Nggak gitu pemahamannya. Itu maksudnya. Enggak, bagaimana tadi kau Sabar bisa dulu, menggunakan sabar Quran dulu, tadi. sabar. Diam dulu, Ampi. Kamu nggak bisa Tadi diskusi, kau bisa diam. menggunakan Sabar logika dulu, itu di ayat. dalam Aduh, Taurat. nanti diturunkan Sekarang lagi saya kau. menggunakan logikamu kembali Nanti kau kepada diturunkan lagi. Kau Quran. diam dulu deh. Kau dibawa dulu deh kalau gitu. Mau dijelaskan gitu loh. Ayat itu menjelaskan ketika wahyu itu diturunkan kepada Nabi sesuai dengan bahasa kaumnya. Itu maksudnya. Mana mungkin lah Nabi orang Arab dikasih bahasa Yunani tidak senyampe. Itu maksudnya Nah. ayat itu. Lalu Bang Papi Al-Quran Gembala. ini dijelaskan. Sabar dulu Bunda ya. Nah bagaimana mungkin wahyu yang diturunkan kepada Nabi yang notabene adalah orang Arab diturunkan dalam bahasa Batak? Nggak nyambung. Makanya Al-Quran menjelaskan para nabi ataupun para rasul diturunkan wahyu sesuai bahasa kaumnya. Artinya bahasanya dia sendiri. Itu maksudnya. Oke. Gampang Oke. kok. Begitulah Taurat tadi. Awalnya datang di Bani Israel. Kemudian Yesus yang ilahi itu turun ke bumi mengatakan, pergi ke seluruh bangsa, ajari mereka, baptis mereka. Makanya kita diajari jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini, sampailah ke Medan. Pekabaran itu. Begini itu yang dijelaskan kalian pun tadi seperti itu. Sabar. Nah, kami menerangkan kenapa kalian tolak. Kami juga Bukan. menyangkal kalian ngajari kami. Bukan Kan gitu begitu? loh. Maksudnya begini, begitu. kitab itu kan diturunkan kepada Nabi sesuai bahasanya. Ini menurut Al-Quran, ya kan? Nah dia tanya, itu untuk bahasa Arab, kenapa kok loh? Bagaimana orang yang menerima orang Arab kok? Nah contoh di kalian tidak. Orangnya orang Arab, bahasanya bahasa Yunani. Nah